Cerita berawal ketika Conan dan teman-temannya berjalan seusai pulang sekolah. Mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Daita Kyosu. Daita terlihat ramah, ia bahkan menunjukkan jika dia telah membeli tiket pertandingan sepak bola, serta membeli banyak lotre, namun tiba-tiba tas tangannya dijamret oleh seseorang. Conan dan teman-temannya membantu mengejar pencamret itu, dan berhasil mendapatkan kembali tasnya. Atas rasa terima kasihnya Daita mengajak detektif Boyce untuk makan. Tidak lama Daita izin pergi lebih dulu, namun Conan melihat gelagat yang aneh dari Daita. Ternyata benar, Daita berniat bunuh diri, dan Conan berhasil mengagalkan aksinya. Dari awal Conan sudah menduga, maka dari itu Conan sengaja mengikutinya. Daita berniat bunuh diri, namun seolah dia membuat jika dia mengalami kecelakaan, demi mendapatkan asuransi jiwanya. Daita memerlukan biaya yang besar untuk pengobatan cucunya. Sebenarnya Daita telah memenangkan lotre, sayangnya tiket kemenangannya telah hilang. Daita merasa putus asa. Conan mencoba membantu Daita untuk mengingat tiket lotre yang hilang itu. Setelah mendengar penuturan Daita, Conan meyakini jika tiket lotre itu berada di dalam kotak kacamata pemberian cucunya. Setelah Daita buka, ternyata benar tiket lotre itu ada di dalamnya. Daita senang melihatnya, masalah Daita pun terselesaikan. Ketika Conan makan malam bersama Kogoro dan Ran, Ran bercerita jika tadi ada seseorang yang menelpon untuk meminta bantuan Kogoro tentang kasus aneh yang menimpanya. Penelpon itu meminta detektif Kogoro untuk memecahkan kasus tentang misteri kaos merah yang dikirim setiap minggu. Karena Ran telah memakai uang jasa yang sudah dibayarkan oleh si penelpon, maka Kogoro harus memenuhi permintaan kasus aneh itu, kendati Kogoro terlihat malas melakukannya. Selanjutnya, Ran, Kogoro dan Conan pergi ke departemen store untuk bertemu dengan si penelpon itu. Orang itu memang meminta bertemu di departemen store. Di sana Conan bertemu dengan Jody dan Camel dari FBI. Nampaknya mereka sedang mencari seseorang yang memakai topi seperti yang dibawa Jody. Dari topi yang dibawa Jody, Conan mengira apakah orang yang sedang dicari mereka adalah Shuichi Akai. Kembali ke kasus kaos merah. Kogoro menunggu kliennya dengan tidak sabar. Kogoro bahkan hampir pulang. Namun ketika Ran dan Conan melihat bungkusan aneh di samping lift, ketika akan disentuh, seseorang melarang mereka, karena bisa saja di dalamnya adalah bom. Namun yang paling mengejutkan adalah, ternyata pria itu memakai bom di dadanya. Pria itu mengaku, seorang dengan memakai topeng telah memukul kepalanya hingga pingsan di toilet, kemudian memasangkan bom di tubuhnya. Pelaku juga mengatakan jika dia telah meletakkan beberapa kantong belanjaan berisi bom di beberapa tempat di mall itu. Selain itu pelaku juga mengancam akan meledakkan bom, jika ada yang berani memanggil polisi. Pria itu membawa tas berisi kaos merah yang diterimanya beberapa minggu belakangan. Orang bertopeng itu ingin bertemu dengan pengirim kaos merah, dan mengatakan kemungkinan dia berada di lantai yang sama dengan mereka saat ini. Di sisi lain Jody termenung memikirkan Shuichi Akai. Jody meyakini jika dia telah bertemu seseorang yang sangat mirip dengan Shuichi, dan yakin jika Shuichi masih hidup. Sedangkan Camel yang sedang di toilet pun memikirkan hal yang sama. Camel bahkan sempat melihat sekelebat pria yang diduga Shuichi Akai berjalan di belakangnya, namun ketika dia mengejarnya, pria itu menghilang. Sedangkan orang-orang di lantai itu mulai ketakutan, dan di antara pengunjung, terlihat pria bertopi dengan luka bakar di wajahnya, yang mirip dengan Shuichi Akai. Tidak jauh darinya terlihat juga pria seperti Subaru. Siapakah sebenarnya mereka? Di lain sisi para pengunjung mulai panik, dan berusaha keluar dari lantai itu dengan lift. Namun Kogoro meminta semua orang tenang, dan meminta tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari lantai itu, karena tujuan pelaku adalah mencari orang yang mengirimi kaos merah. Dan kemungkinan besar pelaku itu ada di antara orang-orang yang berkerumun saat ini. Conan melihat kaos-kaos merah yang dikirim oleh orang misterius itu, semuanya berjumlah 13 kaos. Ran menemukan struk belanja di dalam kantong belanja kaos itu. Menurut struk belanja itu, jika kaos dikirim pada hari yang sama ketika kaos itu dibeli. Anehnya semua struk disobek di bagian kiri dan kanan, seolah ingin menyembunyikan di mana kaos itu dibeli. Namun lebih anehnya lagi, entah sengaja atau tidak, pelaku tidak menghabiskan sobekan pada struk terakhir. Masih terlihat lambang departemen store BIK, seolah menunjukkan jika kaos itu dibeli di departemen store itu, dan semuanya dibeli pada jam 12.28 siang, pada hari Minggu.
Jika dilihat bahannya, kaos itu sepertinya untuk kegiatan olahraga, maka dari itu, dibantu oleh pegawai mall, Kogoro diantar ke toko pakaian olahraga, yang diduga pelaku membeli kaos-kaos itu. Di lain sisi anggota SWAT mulai ancang-ancang untuk maju, namun karena belum mengetahui pergerakan pelaku, para anggota SWAT masih bersiap dengan senjata lengkapnya. Sedangkan di dekat gedung departemen store, salah satu penembak jitu milik organisasi hitam, Chianti, bersiap untuk menembak seorang pria yang diduga Shuichi Akai. Melalui teleponnya dia sedang menanti instruksi dari Jin, untuk membidik targetnya, yang diyakini jika Akai berada di dalam mall itu. Sedangkan di seberang sana, Jin nampak mengarahkan pistolnya ke arah Kir sambil mengancamnya. Jin curiga jika Kir tidak benar-benar membunuh Shuichi Akai. Namun Kir meyakini jika dia telah melakukan semua yang diperintahkan oleh Jin. Dari memintanya datang sendiri, hingga menembak Akai di bagian kepala, walau Jin hanya melihat dari layar, namun Kir meyakini jika saat itu Jin juga bisa melihat darah keluar dari kepala Akai. Ternyata tidak hanya Chianti yang siap menembak Akai, di depan gedung juga ada Kon yang mengawasi keberadaan Akai. Kon bahkan memberitahu kepada Vodka, jika di dalam gedung telah terjadi sesuatu, karena adanya polisi, juga penjinak bom yang datang. Apa yang terjadi, dan apakah organisasi hitam berhasil menemukan pria yang diduga Shuichi Akai? Ikuti alur selanjutnya di part berikutnya.